Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 133, Kotak Kenangan. Sayang, Mas mohon jangan tinggalkan Mas. Johan memeluk istrinya. Johan hanya diam dan terus memeluk istrinya yang sudah tiada. Lebih dari 29 tahun Feni menjadi istrinya. Tidak pernah wanita itu marah kepadanya. Feni selalu sabar menghadapi sikapnya. Johan menangis ketika wanita yang begitu sangat tulus mencintainya pergi untuk selamanya. Kini hanya kenangan tentang Feni yang akan selalu diingatnya. 2 bulan terakhir ini sikap Feni sangat berbeda. Ia semakin manja dengan Johan. Setiap hari Feni datang ke kantor Johan hanya untuk membawa makanan. Bahkan Feni selalu menemani Johan di kantor dengan alasan di rumah sepi. Air mata Johan semakin menetes ketika mengingat sikap Feni 2 bulan terakhir ini. Mengapa kamu tinggalkan Mas di saat yang seperti ini? Apa kamu tidak kasihan lihat Mas? Johan tidak mampu menahan suara tangisnya. Bila Mas tahu akan seperti ini jadinya, Mas tidak akan membiarkan kamu pergi, atau kita akan pergi bersama-sama. Kita mati sama-sama. Jujur, Mas tidak sanggup ditinggal seperti ini. Ditinggalkan istrinya untuk selamanya seakan tidak mampu diterimanya. Mas tidak tahu bagaimana caranya Mas menjalani ini semua. Kenapa takdir ini harus seperti ini? Johan terus memeluk istrinya. Kami akan memeriksa kondisi pasien, Pak, ucap dokter dan perawat yang masuk ke dalam ruangan ICU. Johan hanya diam. Ia tetap memeluk istrinya. Dokter dan perawat itu hanya diam ketika melihat Johan. Alat pendeteksi jantung sudah menunjukkan bahwa denyut jantung pasien sudah berhenti sejak 15 menit yang lalu. Pak, kita selesaikan pasiennya dulu ya, ucap perawat. Saya masih ingin memeluk istri saya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Johan, membuat dokter dan perawat itu hanya diam dan menunggu. Cukup lama Johan memeluk istrinya untuk yang terakhir kalinya. Ia kemudian melepaskannya. Diciumnya kening Feni, pipi kiri dan kanan, hidung dan bibir. Maafkan Mas yang tidak bisa menjadi suami yang sempurna untuk kamu. Tenanglah di sana. Di sana kamu tidak akan kesepian. Ada anak-anak kita yang akan selalu menemanimu. Doakan juga agar Mas di sini bisa menjalani hidup meskipun sendiri. Johan menatap wajah istrinya. Ia kembali mencium kening istrinya. Wajah istrinya tidak ada mengalami cedera sama sekali. Meskipun bagian belakang kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Bahkan ia terlihat sedang tertidur saat ini. Setelah mencium kening istrinya, Johan beranjak dari duduknya. Ia berdiri di dekat tempat tidur istrinya. Melihat dokter melepaskan alat-alat yang tersambung di tubuh Feni, mampu meyakinkan dirinya bahwa istrinya sudah pergi untuk selamanya. Di saat seperti ini, ia benar-benar merasakan sendiri. Johan bahkan tidak ingin menghubungi kedua orang tuanya. Ia bertekad menyelesaikan semuanya sendiri. Apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya terhadap Feni tidak bisa dimaafkan Johan. Setelah apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap Feni, Johan sudah tidak pernah lagi menemui kedua orang tuanya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami kalau istri kamu meninggal? Tanya Sabrina. Wanita tua itu tampak begitu sangat marah kepada putranya karena tidak memberitahukan kabar duka ini kepadanya. Untuk apa? Aku bisa mengurus semuanya sendiri, Johan berkata dan kemudian berencana untuk pergi. Saat ini ia tidak ingin berdebat dengan kedua orang tuanya. Apa kata orang bila istri kamu meninggal, tapi kami tidak datang? Bahkan kami baru tahu kabar ini setelah istri kamu dikuburkan. Apa penilaian orang tentang kami? Sabrina berkata dengan nada suara yang tinggi. Johan memutar tubuhnya dan memandang wanita tua yang duduk di atas kursi roda. Silakan pergi, Johan berbicara dengan nada suara yang halus namun penuh penekanan. Ia tidak ingin ada keributan di saat istrinya baru saja dikuburkan seperti ini. Saat ini yang dibutuhkannya hanyalah ketenangan.
Apa kata kamu? Seperti ini sikap kamu kepada kedua orang tuamu, mama yang telah melahirkanmu, berjuang hidup dan mati. Tapi seperti ini balasan untuk mama. Sabrina tidak menerima perlakuan putranya. Bila aku anak yang mama lahirkan, mengapa mama bersikap seperti ini? Apa kalian lupa akan usia? Bila seandainya aku yang mati lebih dulu, itu artinya kalian akan mengurus aku nanti. Namun bila kalian tidak ingin melakukannya, tidak apa. Masih banyak yang mau mengurus aku. Namun bila kalian nanti mati, hanya aku satu-satunya anak kalian. Aku yang akan mengantar kalian ke tempat peristirahatan terakhir kalian. Bila sudah seperti ini, aku pasti akan melaksanakannya sebagai bakti aku terhadap orang tua aku. Namun aku mungkin tidak bisa bersama dengan kalian di saat kalian menghabiskan sisa-sisa usia kalian. Aku tidak berniat untuk marah, namun perbuatan kalian berdua terhadap istri-istri dan anak-anakku tidak akan pernah aku lupakan. Hingga sampai saat ini, aku tidak bisa memaafkannya. Bukan hanya Nina yang menjadi sasaran kalian, tapi juga Feni, kedua wanita yang begitu sangat baik dan juga sempurna di mataku. Kalian berdua sudah menyakiti istri-istriku. Kalian sudah membuat kedua anakku harus menebus dosa yang telah kalian lakukan. Kalian membuat aku tidak mengenali anakku sendiri. Bahkan sampai saat ini, aku tidak tahu dia di mana. Sampai saat ini, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Johan meluapkan semua yang dirasakannya. Ia pergi setelah mengatakan ini semua. Ia meninggal kedua orang tuanya yang masih dia mematung. Hari ini Nina tidak ingin ke restorannya. Dia hanya ingin berdiam diri di dalam kamarnya. Entah mengapa, Nina merasakan sesuatu yang membuat hatinya merasa tidak tenang. Ia merasa sedih, namun tidak tahu kenapa. Nina berjalan ke lemari besar yang ada di kamarnya. Diambilnya kotak yang berukuran sedang dari dalam lemari. Ditatapnya kotak sepatu warna hitam itu. Kotak sepatu ini mengingatkan Nina dengan peristiwa yang terjadi sekitar 30 tahun, di mana Johan mengajaknya ke mall dan membelikannya sepatu, sandal, dan juga baju. Hingga sampai sekarang, kotak sepatu ini masih terus disimpannya dan dijadikannya untuk menyimpan benda-benda kenangan bersama dengan Johan. Nina membuka tutup kotak warna hitam itu, dan di dalam kotak ini tersimpan foto-foto dirinya bersama dengan Johan. Foto-foto saat acara akad nikah mereka. Sudah 25 tahun namanya, Nina tidak pernah buka kotak ini. Namun sekarang, kotak ini Nina buka kembali. Nina buka kotak ini karena mengingat pertanyaan Feni yang berkenaan dengan surat nikahnya.